di surga. Kau di dalamku, kuatkan hatiku di setiap perkara hidupku. Kau di dalamku, kuatkan hatiku di setiap perkara hidupku. Kau memimpin jalanku.
Salam sejahtera jemaat GKA Church yang dikasihi Tuhan. Saat ini kita terus berusaha untuk beradaptasi dengan kebiasaan-kebiasaan baru. Dan kita mau terus berdoa supaya banyak vaksin lolos dalam tahap pengujian di banyak negara. Sehingga dapat segera diproduksi dan segera menolong banyak orang. Kita mau terus berdoa dan berharap hanya kepada Tuhan saja. Bukan kepada manusia, karena Tuhan pasti merancangkan kebaikan bagi kita semua sebab Dia adalah kasih. Seperti yang dikatakan dalam 1 Yohanes 4 ayat 8, God is love. Dan dalam ayat yang sama dikatakan bahwa orang-orang yang mengenal Dia, yang mengenal Tuhan pasti memiliki kasih yang sama, kasih agape. Salah satu bentuk daripada kasih adalah memberi. Ini yang menjadi tema kita di bulan ini, dan hal ini mengingatkan kita semua untuk memperhatikan orang-orang di sekeliling kita dan membantu mereka. Karena pada saat-saat ini banyak sekali orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Mari kita memiliki hati yang memberi dan kita memuliakan nama Tuhan melalui perbuatan-perbuatan kita. Tuhan memberkati. Saudara yang dikasih Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri. Sebelum kita mau mulai ibadah kita, mari kita mau mengucapkan pengakuan iman GKA. Mari bersama kita mengucapkan, aku percaya kepada Tuhan, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi beserta isinya. Aku percaya kepada Yesus Kristus, junjungan yang ilahi dan Mesias kami. Firman Tuhan yang sehakikat, sederajat, dan melekat dengan esensi Tuhan. Sudah bersama dengan Tuhan sejak semula dan tidak diciptakan. Untuk keselamatan manusia, Ia turun dari sorga, dikandung oleh Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, menjadi manusia sepenuhnya, menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan. Pada hari yang ketiga, Dia bangkit, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Bapa, dan akan datang dari sana dalam kemuliaannya untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan apostolik, satu tubuh Kristus, satu baptisan bagi pengampunan dosa-dosa. Aku menantikan kebangkitan tubuh dan kehidupan kekal. Amin. Mari kita bersama-sama berdoa mengangkat tangan kita ke hadapan Tuhan. Saat ini kami bersyukur Tuhan oleh anugerah dan kasih rahmat Tuhan. Kami bisa berada di tempat ini untuk memuji dan menyembah Tuhan. Kami bersyukur karena kebaikan Tuhan. Meskipun saat ini sebagian dari kami harus ada di rumah kami masing-masing dan menyaksikan ibadah ini melalui live streaming. Tapi kami percaya bahwa hadirat Tuhan turun atas setiap kami dan memberkati kami. Saat ini kami juga menyerahkan Abuna Bapa yang akan bawakan firman Tuhan. Berkati lidah dan pikiran beliau agar setiap firman Tuhan dan perkataan yang beliau sampaikan dapat menjadi kekuatan bagi setiap kami. Kami juga mengangkat tangan kami bagi seluruh penata layan, seluruh kami yang bertugas di tempat ini. Biarlah kuasa Tuhan dan karunia Tuhan turun atas kami. Kami juga bersyukur Tuhan. Kami juga mau mengangkat tangan kami bagi segala sarana dan prasarana yang kami pergunakan. Hanya dalam satu nama Yesus. Biarlah ibadah kami pada pagi hari ini benar-benar menyenangkan hati Tuhan. Saat ini kami mengangkat tangan kami ya Tuhan. Hadir dalam satu nama kami mau beribadah, kami mau datang ke hadirat Tuhan. Kita semua yang percaya katakan amin. Haleluya. Mari kita berikan ucapan syukur pada Tuhan. Yuk kita mau bertepuk tangan. Karena anugerahnya yang sungguh luar biasa bagi setiap kita. Haleluya. Mari kita mau angkat tangan kita bagi satu nama. Junjungan agung, kesayangan kita. Oh kami bersyukur Tuhan. Jemaat GKA yang dikasih Tuhan, mari bersatu hati angkat suaramu. Mari memuji Tuhan. Alam semesta
sudah sedemikian baik dalam hidup kami. Dan Allah yang Engkau terima pujian, sembah dan kemuliaan. Dan kami di sini sudah siap untuk bersuka cita, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Di dalam satu nama Yesus, mari yang percaya semuanya katakan, amin. Haleluya, berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Ada sukacita di tempat ini, amin. Yes, karena Dia sudah memberikan kita kuasa dan kemuliaan dan hormat. Yuk semuanya tepuk tangan. Haleluya. Bersukacitakan Tuhan, untuk kita hebat. Dialah gunung batu perlindungan kita. Yuk semuanya bersukacita. Mari ku diberi kuasa dari Raja mulia. Untuk apa? Menaklukkan musuh di mana? Di bawah kaki. Mari pakai kuasa dari Raja mulia. Karena Tuhan ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Mari katakan, sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Raja. Kau yang memberi kemari bersorak beraya. Haleluya, terpujilah Kau Raja, Jala Raja. Mari bersorak-sorai kepada Tuhan. Dengan iman nyatakan ku diberi kuasa dari Raja mulia. Menaklukkan musuh di bawah kakiku. Haleluya. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Karena Tuhan ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Haleluya. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Raja. Mari amin. Terpujilah Engkau Raja, Jala Raja. Haleluya, semuanya mati atas kepala bagi Yesus. Sungguh dahsyat kuasa-Nya bagi setiap kita. Sungguh dahsyat kebaikan-Nya. Sungguh dahsyat kuasa yang diberikan bagi setiap kita. Karena Tuhan ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Katakan, Karena Tuhan ada bersamaku, siapa jadi nyatakan lagi. Karena Tuhan ada bersamaku, siapa jadi sekali lagi. Karena Tuhan ada bersamaku, haleluya. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidup. Nyatakan, ku berdiri dengan kuatku iman kita. dalam Yesus Raja. Amin. Kau yang memberi kemari bersorak-sorai. Terpujilah Kau Raja, Jala Raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Raja. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan.
Jesus with us. Let we sing. Through you, I can do anything. Say, I can do all things. 'Cause it's you who give me strength. We sing. Nothing is impossible. Through you, my eyes are open. Yes, strongholds are broken. I am living by faith. When we sing, nothing is impossible. Hallelujah, nothing is impossible. Hallelujah. I'm never gonna live by what I see. Oh yes, I'm never gonna live by what I feel. Deep down I know that you're here with me. Oh, I know that you can do anything. When we sing, through you, I can do anything. I can do all things. 'Cause it's you who gives me strength. Nothing is impossible. Through you, my eyes are open. Strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. Yeah. You who give me strength. 'Cause nothing is impossible. Through you, my eyes are open. Oh yes, strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. Through you, I can do anything. I can do all things. 'Cause it's you who give me strength. Nothing is impossible. Through you, my eyes are open. Strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. I believe, I believe. I believe, I believe in you. I believe, I believe. Yes. I believe, I believe in you. I believe, I believe. Mari kita mau angkat tangan kita saudara di hadapan Tuhan, ucapkan syukur. Terima kasih Tuhan. Oh, thank you Lord. I believe in you. Ucapan syukur di hadapan Tuhan. I believe in you. That you give us faith. I feel thank you. Thank you for your giving to me. For your blessing. I believe in you. Ucapan syukur kami Tuhan dari hati yang paling dalam. Kami bersyukur di hadapan-Mu, oh Bapa, untuk segala kehidupan kami yang Tuhan sudah berikan. Haleluya. Terima kasih.
serta syukur kekal selamanya bagi Dia. Segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya bagi Dia. Segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya bagi Dia. Segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Kami yang bersungguh bagi Dia. Segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya bagi Dia. Segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Selama-lamanya. Dan kami mengangkat tangan kami di hadapan-Mu Tuhan, dengan hati yang rendah, dengan segala kerendahan hati kami memohonkan doa-doa kami ke hadirat Tuhan. Belas kasihan Tuhan sungguh kami nantikan, sungguh kami percaya bahwa mujizat Tuhan turun atas setiap kami. Saat ini kami mengangkat tangan kami bagi negara kami ya Tuhan. Negara kami yang saat ini sedang ditempa pandemik. Kami mengangkat tangan kami Bapa bagi semua saudara-saudara kami. Biarlah tangan pengasihan Tuhan turun atas negara kami ya Tuhan, dan jemaat kami ya Bapa. Sungguh kami merindukan damai sejahtera daripada Tuhan menghadapi ini semua. Karena kami tahu kekuatan kami tidak cukup untuk menopang kami, namun hanya kekuatan daripada Tuhan yang memampukan setiap kami. Setiap usaha kami yang tergoncang, setiap kekurangan kami tahu dan kami mau serahkan pada kaki Tuhan. Karena kami percaya bahwa tiada yang mustahil bagi Tuhan, tiada yang mustahil bagi Tuhan. Dan kasih setia Tuhan pasti akan menyertai setiap kami, sehingga kami bisa mengatakan, yang luka hati maka akan Engkau obati, yang tawar hati maka akan Engkau berkati sehingga sembuh. Yang mengalami sakit penyakit maka dia bisa bersukacita dan berkata, di dalam nama Yesus kesembuhan ada bersama dengan kami. Kami percaya, kami percaya, kami percaya. We put our faith to you Lord. Haleluya, haleluya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku
Besem Haab Wehaben Weruah HaKodesh Elohe Echad. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, Tuhan yang Esa. Bapa di sorga, kami memuji dan mengucap syukur kepadamu atas segala kasih, karunia, anugerah, limpah rahmat dan berkat-Mu, atas segala pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kami, perlindungan-Mu yang senantiasa menyertai kami, bahkan penyertaan kasih setia-Mu yang mengiringi segala kehidupan kami. Kami memuji dan mengucap syukur kepadamu atas segala kasih, karunia, anugerah, dan semua yang Tuhan berikan bagi kami. Terpujilah Engkau dan bersabdalah kepada kami. Firman-Mu menerangi hati dan pikiran kami, menjadi pandu dan pelita dalam setiap langkah-langkah kehidupan kami. Biarlah Roh-Mu itu sendiri yang akan mengerjakannya di tengah-tengah pewartaan ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Shalom. Pagi ini kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan yang terambil dari Ibrani pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang keempat saja. Ibrani pasal 1 ayat 1 sampai 4 kita akan membacanya saling sahut bersahutan. Saya akan awali ayat yang pertama, jemaat menjawab ayat yang kedua, dan seterusnya saling ganti bergantian sampai tiba pada ayat yang keempat. Setelah pada zaman dahulu Tuhan berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi. Ayat 2. Ia adalah cahaya kemuliaan Tuhan dan gambar wujud Tuhan, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi. Kita sambut firman Tuhan, kapot lecha Adonai Elohenu kapot lecha. Segala kemuliaan ya Adonai Tuhanku, kemuliaan bagimu. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita tetap ingin berbicara tentang Kristus. Karena rupanya masih tetap relevan menjadi pergumulan orang Kristen. Baik di dalam kekristenan sendiri maupun ternyata pada iman yang lain. Di sini saya ingin mengatakan ada dua kata yang penting dulu. Yang pertama ada kata zaman dahulu. Ada yang kedua ada zaman akhir. Dua kata itu, zaman dahulu, zaman akhir. Maksud zaman dahulu itu adalah palai dalam bahasa Yunani. Sudah lama, pada dahulu, atau lebih tepatnya sudah berlalu. Itu kata zaman dahulu itu palai. Pada zaman akhir disebut eschatau. Eschatau, yaitu terakhir. Tidak ada lagi. Menunjukkan pada kedudukan urutan atau waktu atau jarak, ujung, paling akhir dan tidak ada yang lain.
Jadi hal yang seperti itu ada dua perbedaan. Pada awal, zaman awal yang lalu, ya, sudah lalu, dan yang sekarang. Jadi ada dua masa yang berbeda. Kita bahas sekarang ini awal dulu. Pada masa lalu, pada yang sudah lama, pada dahulu kala, dan sudah berlalu. Dikatakan di situ Tuhan berbicara berulang kali dalam berbagai cara. Dalam berbagai cara, berulang kali dalam berbagai cara. Ia berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi. Kata yang diambil adalah polumeros. Polumeros diterjemahkan di sini adalah yaitu berbagai cara. Ya, berulang kali. Berulang kali, ya, polumeros. Dan ada kata polutropos dan berbagai cara. Intinya kata polumeros dan polutropos tidak berbeda, tapi penekanannya yang berbeda. Artinya dengan banyak cara, banyak bagian, banyak sekali tidak terhitung. Ini lebih menekankan pada satu tindakan Tuhan yang berulang-ulang. Itu polumeros. Polutropos juga banyak cara, tapi lebih menekankan pada metode. Jenis-jenisnya ada rupa-rupa tindakan. Kalau polumeros itu berbicara tindakan yang berulang-ulang, ini tindakan yang bermacam-macam. Itu dulu. Jadi ketika Tuhan berbicara kepada manusia melalui hikmat, melalui nabi, melalui alam, bisa dimengerti mengapa ada banyak agama dan keyakinan tentang mengenal Tuhan. Tidak dipungkiri semua keyakinan yang dahulu semua agama itu punya kebenaran Tuhan. Ada kebenaran Tuhan. Sekali lagi, ada kebenaran Tuhan. Karena Tuhan berbicara. Ya tentu saja pada zaman dahulu dengan cara, dengan jenis yang seperti itu. Dia berbicara barangkali melalui alam sehingga orang takut akan Tuhan. Ya, melalui hikmat, ya, melalui akal budi orang mengenal Tuhan. Sudah berbagai cara. Sudah itu masa lalu. Jadi tidak heran kalau banyak keyakinan, banyak agama yang ada kebenaran. Kebenaran Tuhan. Ada pengenalan akan Tuhan. Itu yang lalu. Melalui nabi-nabi. Mau nabi besar, nabi kecil, nabi semua nabi. Ya, ada nabi barangkali bernama dukun. Ada nabi bernama kepala suku. Ada nabi. Semua bisa terjadi. Tapi itu dikatakan palai. Sudah berlalu. Tapi yang eskato yang terakhir ini, dia berbicara melalui anaknya. Ini, dia berbicara kepada kita melalui anaknya. Ini yang ingin ditekankan. Perantaraan anaknya. Dulu perantaraan dengan nabi-nabi dan sekarang perantaraan dengan anaknya. Saya ingin bicara dulu tentang perantaraan. Sering orang berpikir, Yesus kan hanya perantara. Sama dengan nabi-nabi yang lain perantara. Ada beda. Posisi dan kedudukannya berbeda. Saya kasih contoh. Makananmu dihantar ke rumah perantaraan GoFood. Itu perantaraan. Paketmu diantar ke rumah oleh Gojek. Bahkan gara-gara pandemi ini nama orang menjadi satu. Cukup mereka panggil walaupun isinya tulisan di paket itu Pak Yul, tapi yang dipanggil paket.
Semua orang keluar, saudara ya. Jadi namanya sudah berubah. Jadi itu juga perantara. Nah, kita lahir ke tengah dunia jadi manusia ini, siapa perantaranya? Orang tua kita. Ayah dan ibu kita menjadi perantara sehingga kita bisa lahir ke tengah-tengah dunia. Semua perantara statusnya berbeda. Orang tua kita tidak sama dengan Gojek, GoFood, tukang pakai, enggak sama. Ada sesuatu yang lain. Begitu juga kalau nabi-nabi itu hanya pesuruh yang dipakai waktu itu dan tidak datang dari diri Tuhan itu sendiri. Tapi kalau anaknya dikatakan di situ, ya karena ada kata penekanan en huyo di dalam anaknya, di dalamnya ada esensi keilahian. Karena dia datang dari diri Bapa itu sendiri. Dari diri Tuhan itu sendiri. Itu bedanya. Jadi melalui perantara para nabi, para ini semua. Sekarang anaknya sendiri. Ini babak akhir. Setelah itu kalau ada nabi-nabi yang lain. Berarti dia kembali babak awal. Bukan babak akhir. Akhir babak akhir tidak ada lagi. Karena itu selalu penekannya aku jalan kebenaran dan hidup. Seorang pun tidak sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Barang siapa percaya kepadaku tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Semuanya fokus dengan kata meterai. Dengan kata kepastian dan tidak ada lagi. Dan ini penting. Dari situlah ketika dia berbicara. Dia adalah pengantara yang sejati. Bahkan dikatakan di situ. Kalau saya lihat di sini pada ayat yang kedua. Perantaraan anaknya yang telah ditetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Sebagai yang berhak. Ya, sebagai ketetapan. Kleronomon. Kleronomon. Dua kata. Nomon itu nomos. Hukum. Makanya diterjemahkan sebagai pewaris. Pewaris berarti ada satu hubungan. Itu beda. Kalau pewaris itu karena hubungan darah. Ya. Kalau kepada lain itu bukan waris. Itu namanya hibah. Itu status hukum, itu berbeda. Kalau pewaris, dia punya hak yang pasti. Dia tidak dapat tergantikan oleh yang lain. Kalau hibah, itu bisa ke siapa saja. Itu beda. Kleronomon. Yang punya hak. Dari situlah letaknya mengapa kita perlu Yesus. Karena dia sudah berbicara melalui anaknya. Sehingga tidak ada cara lain. Perantaraan anaknya. Saya ingin mengulangi. Supaya kita jelas bahwa ini adalah utusan yang tidak datang diutus oleh Tuhan. Tapi yang datang dari diri Tuhan. Boleh dikatakan dia keluar dari diri Bapa. Kalau ya kita dipanggil, Rio dipanggil, diutus, tidak datang dari diriku. Tapi kalau anak saya diutus, dia datang mewakili diriku. Itu beda. Makanya memakai kata anak. Ya, pada khotbah yang lalu sudah jelaskan mengapa kata anak itu penting. Karena dia memulihkan kita menjadi anak-anak Tuhan. Tanpa itu kita tidak bisa pulih. Karena itu dikatakan perantaranya firman itu menjadi manusia. Saya kira Anda bakal paham. Karena ayat-ayat ini sudah terlalu populer di GKA.
Yohanes 1 ayat 14. Firman itu menjadi manusia. Firman yang menjadi manusia. Ya, jadi bukan manusia yang dijadikan Tuhan. Tidak. Dia datang dari diri Tuhan menjadi manusia. Jadi ada orang salah ngerti. Tidak apa-apa kalau dia salah ngerti. Karena dia tidak tahu betul. Hanya dengar-dengar, sepintas, salah ngerti. Tidak usah emosi, kita jelaskan. Lalu kalau dijelaskan tidak juga mengerti, itu urusan dia. Ya. Lalu dia bilang, oh tidak, harus seperti ini. Ini keyakinanmu atau keyakinan saya? Keyakinan saya kok harus mengikuti pendapatmu, itu keliru. Itu dari situ. Sudah, ini penting sekali. Nah, karena firman itu menjadi manusia untuk menyatakan Tuhan. Berulang kali, Yohanes 1 ayat 18. Bahwa ini ada satu perbedaan untuk menekankan perantaraan tadi. Jadi di dalam dirinya atau dirinya sendiri itu adalah penyataan Tuhan. Tuhan memberikan pernyataan, bukan dengan surat tertulis, bukan dengan utusan yang mengucapkan, bukan, tapi dengan firman yang menjadi manusia untuk menyatakan itu adalah Tuhan. Banyak utusan, tapi ada beda. Ya, kita mengutus orang, ya, tapi orang itu hanya atas nama kita. Atas nama kita, tidak punya otoritas untuk mewakili diri kita. Ada beda. Ada beda. Jadi utusan bisa semua diutus. Nah, kita, negara kita, Republik Indonesia, mengutus utusan resmi ke negara lain untuk menjadi duta besar. Saudara, apa bedanya utusan itu? Dia punya otoritas atas nama Republik Indonesia untuk hadir di negara itu dan terlindungi, punya wewenang, punya segala sesuatunya. Makanya kedutaan itu tidak bisa diganggu gugat karena itu dianggap negaranya. Dia mewakili. Itu bedanya. Jadi ada utusan yang tidak datang dari diri Tuhan, tapi Tuhan mengutusnya, yaitu masa lalu, palai. Masa yang sudah berakhir. Kalau sekarang, zaman sekarang setelah masa akhir masih ada yang ngaku nabi, gampang saja, nabi palsu. Ya, itu jelas saja. Jadi karena ini sudah selesai. Firman itu menjadi manusia karena Bapa itu roh. Kita tidak bisa melihat Bapa. Tapi melihat Yesus itu sudah melihat Bapa. Nanti kita lihat ayat yang lain. Ya, kita lihat dulu Yohanes 14 ayat 9 dan 10. Yohanes 14 ayat 9 dan 10. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, tolong sambung, ia telah melihat Bapa. Bagaimana kau berkata, tunjukkanlah ya aku, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Ya. Jadi apa yang aku katakan, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku. Itu keilahian. Saudara, kenapa saya harus berbicara ini berulang-ulang? Ternyata banyak orang Kristen juga bingung dengan keyakinannya. Mungkin karena istilah. Mungkin karena bahasa. Tapi saya selalu memaklumi keterbatasan bahasalah yang membuat kita salah mengerti.
atau salah memahami. Keterbatasan bahasa ini sebetulnya kalau kita ingin mengingat dan mempelajari firman Tuhan, maka firman Tuhan begitu jelas memberikan arahannya. Ya, memberikan arahannya. Sebab melalui firman itu. Pada ayat yang ketiga dikatakan, ini lebih tegas lagi. Ia adalah cahaya kemuliaan Tuhan. Dan, tolong sambung, gambar wujud Tuhan. Ya, ada 3 kata sini. Dia adalah cahaya kemuliaan Tuhan dan gambar wujud Tuhan. Ya, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya. Dia adalah cahaya kemuliaan Tuhan. Ya. Dalam bahasa Yunaninya ditulis kai karakter. Kai karakter. Karakter. Dia adalah karakter Tuhan. Saudara ingin lihat Tuhan itu baik, Tuhan itu kasih, Tuhan itu mengampuni di dalam Dia. Karena Dia adalah karakter Tuhan. Itu yang disebut cahaya kemuliaan Tuhan. Kita tahu Tuhan itu kasih, Tuhan sudah mengampuni, Tuhan sudah membebaskan dari Dia. Makanya kita punya kepastian, ya, dosamu sudah diampunin, semua marah. Karena tidak ada orang pun yang berhak menyatakan itu betul. Marah karena tidak mungkin manusia bisa menyatakan seperti itu. Hanya Tuhan yang bisa berkata dosamu sudah diampuni. Tapi Yesus berani mengatakan begitu. Artinya Dia adalah Tuhan itu sendiri. Orang lain boleh marah. Tapi itulah merupakan sebuah kepastian. Jadi kita punya nomos tadi. Punya kepastian hukum di dalam Dia. Kepastian ini. Langsung masuk lagi ya. Dia tadi adalah gambar kai karakter. Karakter gambar. Nah. Tes hypostasios. Hypostasios. Substansi. Zat ilahi itu. Substansi ilahi. Zat ilahi itu ada di dalam dirinya. Dari sinilah letaknya. Karena itu. Ya, dikatakan peron menopang. Jadi firman itu menopang segala sesuatu. Dia pondasinya. Dari Dia. Jadi kalau kita bisa melihat hal seperti ini. 3 kata ini. Untuk menegaskan begitu pentingnya. Dan surat ini ditulis surat Ibrani. Berarti untuk orang-orang Ibrani. Ya, yang harus mengerti betul. Ya, karena dia adalah hypostasios, substansi, gambar. Ya. Padahal manusia pertama juga diciptakan menurut gambar. Dan gambar itu sudah hilang. Berulang kali saya ceritakan. Dan gambar ini turun. Untuk menyempurnakan, mengembalikan gambar ilahi yang telah hilang dalam diri manusia. Dan lewat Yesus kita beroleh hak gambar itu kembali. Dari sinilah letaknya. Karena itu saya ingin tegaskan lagi. Supaya kita tahu. Jadi Yesus ini boleh dikatakan ikon Tuhan. Jadi ketika engkau menyembah Dia, percaya kepada Dia, segalanya kepada Dia, ya selesai. Dia. Coba kita baca dulu. Kolose 1 ayat 15. Kolose 1 ayat yang ke-15. Ya.
Ia adalah gambar yang tidak kelihatan, yang sulung. Lebih utama dari segala yang diciptakan. Ikon tuteo, gambar Tuhan. Yang tidak kelihatan dalam arti tersembunyi di dalam dirinya. Karena itu ketika orang Yahudi melihat, aku sudah ada sebelum Abraham ada. Loh, kami kan tahu ibu bapamu. Itu lahiriahnya dia. Tapi gambar ikon ilahi itu ada di dalam dirinya. Karena itu dia berkata, barang siapa melihat aku, dia sudah melihat Bapa. Di situ untuk menyatakannya gambar itu. Nah, gambar ini kalau saya perhatikan acap kali tidak terlihat, tersamarkan. 2 Korintus pasal 4 ayat 4. 2 Korintus pasal 4 ayat yang ke-4. Kita lihat di situ. Yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutahkan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah, tolong sambung, gambaran Tuhan. Ya, ikon tuteo, gambar Tuhan tadi. Jadi ya, cahaya itu kadang-kadang tertutupi dengan awan yang tebal. Awan gelap. Jadi kalau anak kecil akan berkata, itu mataharinya hilang. Ya, kalau siang hari matahari tidak pernah hilang. Tapi karena mendung, cuaca gelap, ya awan tebal tidak kelihatan. Dan awan tebal inilah yang meliputi pikiran manusia. Kehidupan manusia, karakter manusia. Karena itu sering kali saya tekankan. Orang sekarang lebih percaya, lebih menyembah istilah daripada Tuhan. Orang sekarang lebih percaya agama daripada Tuhan. Saya tidak menyembah agama. Saya tidak peduli agama mau ada tidak ada. Saya peduli hanya satu, Tuhan. Tapi Tuhan juga saya kenal melalui satu pribadi yang pasti, yaitu Yesus Kristus. Amin. Kita tidak mungkin sampai pada Bapa, kita tidak mungkin mengenal Bapa, kita tidak mungkin tahu karakter Bapa, kita tidak mungkin tahu apa yang dikatakan Bapa kepada kita. Tapi lewat Yesus semua dimungkinkan. Dosamu sudah diampuni. Makanlah tubuhku, minumlah darahku. Itu kepastian. Jadi dengan kata lain ini bukan soal menang-menangan agama, bukan. Soal kepastian dari Tuhan. Dia bukan pesuruh, perantara, utusan yang tidak ada sangkut paut dengan diri Tuhan. Karena dia datang dari diri Tuhan. Dia anak in hoyo. Ya, di dalam anaknya ada janji Tuhan, ada pengampunan. Mari kita terus mengimani seperti ini. Kita datang kepada Dia. Kita berdoa. Kita naikkan pujian terlebih dahulu. Suaramu ku dengar memanggil diriku. Supaya ini sungguh-sungguh menjadi pegangan kita.
Suaramu ku dengar memanggil diriku. Kita persiapkan diri untuk menerima perjamuan. Supaya ku di Golgota dipasang saudaramu. Aku datanglah Yesus padamu. Dalam darah-Mu kudus sucikan diriku. Kendati ku lemah, kendati ku lemah, tenaga Kau beri, Kau hapus aib dosaku, hidupku ku bersih. Aku datanglah Yesus padamu. Dalam darah-Mu kudus sucikan diriku. Jemaat Tuhan, seperti biasa di minggu pertama kita akan melakukan perjamuan kudus. Kita tahu bahwa perjamuan kudus adalah satu peringatan yang disampaikan oleh Yesus kepada para muridnya. Dikatakan bahwa peringatilah ini. Peringatan ini mengingatkan kita semua atas karya Kristus di kayu salib. Mengingatkan kepada kita semua betapa kasih Tuhan yang luar biasa kepada kita semua. Mengingatkan kepada kita semua pada saat-saat ini. Di saat-saat pandemi ini kita diingatkan kembali bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara. Dia ada di samping saudara di dalam setiap musim kehidupan kita semua. Kita juga diingatkan lewat perjamuan kudus ini. Kita mengimani, kita akan makan darah dan tubuh Kristus. Kita dihisapkan masuk dalam karya keselamatan. Di dalam diri kita ada tubuh dan darah Kristus. Amin. Ada sifat ilahi di dalam tubuh kita. Sebab itu dikatakan engkau tidak dapat melakukan apapun di luar aku. Artinya di dalam Yesus nothing is impossible. Semuanya dapat kita perbuat. Sakit penyakitmu, kesusahanmu, apapun yang menjadi halangan dalam dirimu. Katakan, nothing is impossible. Baik saudara, kita akan mempersiapkan roti atau hosti di tangan kanan kita. Saya undang Bapak Ibu sekalian untuk bangkit berdiri. Kita akan sama-sama mengikuti perjamuan ini. Kehu wik hilu sehu gufi hanitan baat tehem lisa lihat hataim. Ambillah dan makanlah. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu bagi pengampunan dosa-dosa. Kita memecah-mecahkannya dan mengimani ini adalah tubuh Kristus di dalam nama Kristus. Kita mengangkat anggur di tangan kanan kita. Demikianlah firman Tuhan. Setu mimena kulehem kisehu dami dam haberit hakadesa hani sepak beat rabim lisa lihat hataim. Minumlah semua dari cawan ini
sebab ini adalah darahku, darah perjanjian baru yang diseberangkan kepada banyak orang dan untuk pengampunan dosa-dosa. Kita meminumnya, imaninya bahwa ini darah Kristus di dalam nama Yesus. Sama-sama kita mengucapkan syukur kita atas kasih Tuhan yang begitu luar biasa. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan atas kasih-Mu yang begitu luar biasa yang Kau nyatakan dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, darah Kristus menyucikan dosa-dosa kami. Darah Yesus membuang setiap dosa kami. Kami boleh ditahirkan di dalam nama Yesus. Engkau mengampuni dosa-dosa kami. Engkau membuangnya sejauh timur ke barat. Kami dilayakkan kembali menjadi anak-anak Tuhan. Kami bersyukur Tuhan atas segala perbuatan sungguh indah Tuhan. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur kepadamu ya Bapa. Karena begitu Engkau baik bagi kami. Engkau sungguh baik. Engkau teramat baik dalam kehidupan kami. Engkau nyatakan dalam kasih Kristus, dalam karya Kristus di kayu salib. Untuk menunjukkan kepada kami semua. Begitu panjang, lebar, dalam dan tingginya kasih Tuhan dalam kehidupan kami semua. Kami adalah orang-orang yang Kau kasihi. Kami adalah orang-orang yang Kau selamatkan. Dan kami percaya keselamatan itu pasti bagi kami. Dan kami percaya kami memiliki Yesus dalam kehidupan kami. Kami menolak segala sakit penyakit di dalam nama Yesus. Kami menolak segala kesulitan di dalam hidup kami di dalam nama Yesus. Kami menolak setiap roh-roh yang ingin mengganggu kami di dalam nama Yesus. Kami percaya ketika Yesus ada dalam kehidupan kami, yang tinggal adalah sukacita surgawi dalam kehidupan kami. Kami mengamininya di dalam nama Yesus yang sudah mengajarkan kami doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Ada beberapa penegasan pengumuman. Yang pertama adalah persembahan dapat ditransfer melalui rekening yang tertera di layar. Dan ibadah minggu depan tanggal 13 Agustus, minggu kedua akan saya layani. Baik secara live streaming maupun secara offline. Saudara dapat mendaftarkan diri dalam formulir yang saudara bisa dapatkan di website kami ataupun di Facebook kami. Dan yang ketiga, kami terus mengajak Bapak dan Ibu sekalian bersama-sama dengan kami untuk berdoa bagi bangsa dan negara. Doa ini kami lakukan setiap pagi dari jam 8 sampai jam 8.30 di Facebook Live. Setiap hari Selasa sampai dengan hari Sabtu. Kita akan sama-sama juga akan berdoa secara khusus bagi pokok-pokok doa saudara. Dan saudara dapat kirimkan kepada kami baik melalui WhatsApp maupun kepada formulir yang saudara bisa lihat di live streaming. Baiklah saudara, saya ajak Bapak Ibu sekalian untuk kembali bangkit berdiri. Kita akan menutup ibadah kita ini semua. Naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Bapa, di hadapan tata
kemuliaan-Mu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji, syukur bagi-Mu. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu. Terpujilah nama-Mu. Segala puji, syukur bagi-Mu. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu. Terpujilah nama-Mu. Terpujilah nama-Mu. Terpujilah nama-Mu. Jemaat Tuhan, angkatlah kedua belah tanganmu, arahkanlah hati dan pikiranmu, dan terimalah berkat Tuhan. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Adonai Tuhanmu. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumi dan hasil ternakmu, yakni segala usaha dan pekerjaanmu. Diberkatilah bakul dan tempat adonanmu. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah suami dan istrimu, diberkatilah anak menantumu dan cucu-cucumu, diberkatilah orang tuamu dan saudara-saudaramu, diberkatilah engkau pada waktu engkau masuk, dan diberkatilah engkau pada waktu engkau keluar. Engkau tidak akan menjadi ekor tetapi kepala, engkau tidak akan meminta-minta tetapi memberi, engkau tidak akan mengemis tetapi kaya, engkau akan menjadi berkat di tengah dunia ini. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati, tetap patuhi protokol kesehatan, pakai masker Anda kemanapun Anda pergi, and have a blessed weekend with your family. Selamat hari Minggu.